saya ketinggalan, amin. Ya. Tuhan memarayo toko Tuhan pelogoso rusa Tuhan kumaraja ikinawonu kaino oi tompinai memarayo toko Tuhan pelogoso rusa Tuhan kumaraja ikinawonu pengusiko kekongawi nipuhawang kinarohingan Yesus Kristus kampamasi kumaken sanai dati unsayo kekongawi insana asono tutana toko kinarohingan tadang diti tadang Tuhan mamarayo toko Tuhan pelogoso rusa Tuhan kumaraja ikinawonu kaino oi tompinai pamarayo toko Tuhan pelogoso rusa Tuhan kumaraja ikinawonu pengusiko kekongawi nipuhawang kinarohingan Yesus Kristus kampamasi kumaken sanai dati unsayo kekongawi insana asono
tanpa masih ku makan sanai rati pun saya toko ngawi dari sana di osono utana toko kinorohingan. Yesus bangkit, maut dikalahkan kuasanya atas kita. Kami sembah nama Yesus yang telah mati. Kami sembah nama Yesus. Kami sembah, kami sembah
Shalom jemaat Tuhan, apa kabar kita semua pada hari ini? Mari kita sama-sama katakan bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Baiklah, saya yakin dan percaya yang kita tetap sehat dan diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, lewat dimanapun kita berada pada saat ini. Dan sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada hari ini, saya akan membawa kita dalam doa syafaat sekaligus dalam doa pembukaan, dan seterusnya kita akan dilayani oleh tim Praise and Worship yang akan dipimpin oleh Sis Dina dan tim. Shalom jemaat Tuhan. Mari sebelum kita meneruskan ibadah kita pada hari ini, saya akan pimpin kita dalam doa pembukaan dan doa syafaat. Tuhan Bapa kami di surga, kami berdoa pada hari ini. Kami mengucapkan syukur Tuhan atas hari yang telah Kau beri kepada kami pada hari ini Tuhan, dan di atas perlindungan-Mu sepanjang pada minggu ini Tuhan, lewat dimanapun kami berada. Tuhan, kami juga mendoakan khususnya pada hari ini untuk para pemimpin gereja dari peringkat pusat SAB Semenanjung hingga ke kepemimpinan gereja lokal Tuhan. Tidak kira apapun yang mereka hadapi pada ketika ini, lewat dari segi pengurusan maupun jemaat gereja pada ketika ini, agar kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan tetap memimpin setiap gereja ini Tuhan. Dan khususnya kami berdoa untuk pasti kami pada ketika ini untuk Reverend Jumi, lewat apapun yang mereka hadapi, dan untuk keluarganya Tuhan, agar Engkau tetap memberikan mereka jalan dan kekuatan untuk apapun permasalahan yang mereka hadapi ya Tuhan. Dan juga kami berdoa pada hari ini khususnya untuk setiap Fernandes dan para petugas yang bekerja keras untuk PKP pada ketika ini, yaitu polis, tentara maupun rela dan sukarelawan, serta dokter dan juga nurse yang berada di hospital untuk memantau dan menjaga pesakit COVID pada ketika ini, agar mereka terus berada dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, agar kesehatan, kekuatan, hikmat dan kesabaran Kau berikan kepada mereka ya Tuhan, dalam berhadapan dengan tugas yang sangat penting pada ketika ini Tuhan. Dan juga khususnya Tuhan, kami berdoa pada ketika ini untuk penduduk negara ini Tuhan, yaitu negara kami Malaysia Tuhan, agar kami tetap patuh dan menghormati ketetapan kerajaan yang berkat kuasa pada ketika ini, agar Engkau tetap memberkati setiap penduduk negara ini Tuhan. Dan juga kami berdoa pada ketika ini agar Engkau tetap memberikan kerajaan Malaysia Tuhan hikmat dalam menangani setiap cabaran, maupun dari segi politik maupun ekonomi, agar Engkau tetap campur tangan dalam setiap perkara ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga agar Engkau tetap mengawali ibadah kami pada hari ini dan mengakhiri ibadah kami Tuhan dalam pimpinan pada hari ini Tuhan, agar Engkau tetap melewati setiap jemaat Tuhan pada ketika ini yang menyertai ibadah online maupun yang tidak menyertai ibadah online karena ada kesibukan mereka masing-masing Tuhan. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa mengucap syukur Tuhan. Amin. Hai, shalom semua. Baiklah, mari kita masuk dalam ruangan puji-pujian. Pujian kita yang pertama yaitu Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Mari kita bangkit berdiri dan menari bersama-sama di hadapan Tuhan dengan Kudaki-daki. Kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku di kanan, Kau ada di kiri, Kau ada di
Baiklah, mari kita teruskan pujian kita dengan pujian yang berkata bersamamu Bapa. Engkau ada
Mari kita terus mengangkat pujian yang seterusnya, yaitu sentuh hatiku. Haleluya. Tuhan, sentuhlah hati kami ya Allah. Biar kami selalu ada dekat dan terus ada dalam setiap rencana. Biarlah kami terus merasakan kasih anugerah berkat daripada Engkau ya Allah. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rencana terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk berjana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rencana terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hati
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sekali lagi kesempatan atau waktu yang Tuhan sudah berikan. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, kesempatan atau waktu yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kami untuk mendengar Tuhan berbicara melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Kami izin Tuhan oleh kuasa Roh Kudus bekerja sepenuhnya saat kami mendengar firman-Mu, sehingga kami benar-benar mengalami hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita terus melihat bagian firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 21 ayat yang ke-12 sehingga kepada ayat yang ke-17. Injil Matius 21 ayat 12 sehingga kepada ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah, yang membalikkan meja-meja penukar uang dan membangku-bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau mendengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian? Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi ke luar kota ke Betania dan bermalam di situ. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini merupakan satu peristiwa yang luar biasa. Dalam waktu yang sama, Yesus punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Tapi dalam waktu yang sama, Yesus juga punya hati yang begitu tegas, yang penuh dengan disiplin, teguran, dan nasihat yang keras. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saya namakan renungan atau tema bagian firman Tuhan pada pagi ini, yaitu berjalan bersama Yesus. Berjalan bersama Yesus. Di dalam bagian ini kita perhatikan ayat yang ke-12. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah, yang membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang. Saya tarik satu poin yang pertama, bicara tentang berjalan bersama Yesus dalam kesetiaan berdoa. Berjalan bersama dengan Yesus dalam kesetiaan berdoa. Di dalam ayat yang ke-12 ini, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah, yang membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Ternyata bangsa Israel begitu sudah lama beribadah kepada Tuhan, dan mereka sudah diberkati Tuhan. Tapi kenyataannya di bagian ini, mereka sudah kehilangan fokus. Mereka sudah kehilangan namanya kuasa doa. Mereka sudah kehilangan kuasa persekutuan dengan Kristus. Mari kita perhatikan di sini. Saat Yesus masuk di bait Allah, orang tidak lagi kenal siapa Yesus. Tetapi orang begitu sibuk mengurus harta mereka. Begitu mereka sibuk mengurus tentang harta dunia pada waktu itu. Begitu mereka sibuk mengurus harta benda yang ada dalam kehidupan mereka. Tapi Yesus yang masuk di bait Allah, mereka lupa. Mereka tidak lagi berikan penghargaan kepada Yesus.
tidak ada lagi pujian dan sanjungan Yesus masuk di bait Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini Tuhan akan berikan waktu proses yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan izinkan pandemik ini terjadi di seluruh dunia, ada maksud Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan izinkan hal ini, apakah mungkin hari-hari ini gereja-gereja sedang bersaing kemewahan, meganya atau besarnya bangunan gereja, sehingga terjadinya persaingan demi persaingan, seolah-olah gereja itu menjadi bisnis, seolah-olah gereja itu menjadi tempat persaingan untuk mendapat nama, kedudukan, supaya mendapat kehormatan, ada sanjungan. Sedangkan gereja itu sudah diberkati Tuhan. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau ini yang Tuhan lihat atau perhatikan hari-hari ini, sehingga tidak ada lagi ruang atau masa bagi kita untuk berkumpul di gedung-gedung gereja. Bukankah ini hambatan bagi kita untuk mengalami kuasa doa? Bukankah ini hambatan sehingga tidak ada lagi orang mengalami persekutuan dengan Tuhan di dalam doa? Pertanyaan saya, kalau selama ini orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan atau jemaat-jemaat Tuhan setia berdoa supaya kita dapat ada ruang ibadah lagi dalam gedung gereja. Pertanyaan saya, selepas ini, kalau Tuhan izinkan kita beribadah di gereja, apakah ada pemulihan di dalam roh kita? Ada kesetiaan datang kepada Tuhan dalam persekutuan doa? Adakah api terbangun dalam roh kita? Adakah kesetiaan berdoa, berkumpul dalam persekutuan doa? Selepas ini, kalau Tuhan izinkan kita untuk bertemu, berkumpul di gereja, apakah ada semangat berkobar-kobar berdoa? Adakah api akan nyelaan doa, kuasa doa dinaikkan di hadapan Tuhan? Itu makanya di dalam ayat ini berkata, ayat 13, dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Saya percaya tidak ada yang menjadikan gereja atau pertemuan atau ibadah itu hanya mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan. Tetapi kalau disebut tentang hal setia berdoa atau ada pertemuan doa, bagaimana kenyataannya? Apakah ada di hati kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya Tuhan, berkobar-kobar datang dalam persekutuan doa? Kalau Tuhan izinkan ini supaya mengajar, bahkan melihat kesetiaan dalam roh kita, hati kita, untuk datang bertemu dengan Yesus dalam persekutuan doa. Yesus pernah berdoa, bahkan Yesus tidak pernah berhenti berdoa, satukanlah mereka seperti kita juga satu, kata Yesus. Satukanlah mereka. Artinya ada kesatuan di dalam doa, ada kesatuan dalam persekutuan dengan Kristus. Inilah hati Yesus. Di dalam ayat yang ke-13, rumahku akan disebut rumah doa. Gereja yang diberkati Tuhan adalah gereja yang berdoa, hidup berdoa, hidup bersekutu dalam persekutuan berdoa. Ada begitu ramai orang terlalu sibuk dengan hal keuangan gereja, susah dalam keuangan gereja. Bahkan katanya begitu susah, kita sudah kesulitan dalam hal keuangan. Pertanyaan saya, mana yang kita lebih pikir dulu? Doakah atau harta atau uang? Kerinduan Yesus adalah ada terjadinya
kebangkitan, kebangunan rohani, kesetiaan dalam hal berdoa. Inilah kerinduan Yesus. Inilah impian Yesus, bahkan hati Yesus kepada umatnya. Bukan berpikir tentang harta, tetapi berpikir membangun persekutuan dengan Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan sampai masa kita disamun hanya oleh karena harta dunia ini saja. Jangan sampai masa kita untuk bersekutu dengan Tuhan disamun oleh hal-hal kemewahan dunia ini. Mari kita kembali kepada basic. Kita kembali kepada rancangan Tuhan. Rumahku adalah rumah doa, kata Yesus. Di dalam Yesaya pasal 57 ayat yang ke-7 berkata, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberikan kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenaan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Haleluya. Kalau kita perhatikan ayat ini, bukan persoalan diri kita, tapi kita membawa korban, yaitu iman. Kita membawa iman kita di mezbah penyembahan, persekutuan doa kepada Kristus. Dan isi doa kita dalam pertemuan bukan hanya meminta diberkati, bukan hanya meminta hanya kemewahan diri kita dan keinginan kita memenuhi keinginan kita, tetapi firman Tuhan berkata, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Apakah pokok hati Yesus? Berdoa bagi segala suku bangsa. Sebelum kedatangan Yesus, segala bangsa akan mendengar Injil, dan inilah kerinduan Yesus. Gereja yang hidup berdoa pasti ada misi. Tapi gereja yang tidak hidup dalam doa, dia tidak akan menangkap isi hati Yesus. Tapi gereja yang berdoa adalah pasti memiliki visi, misi seperti hati Yesus. Dia akan keluar dari zona nyaman. Dia akan keluar dari keselesaan. Mari kita kembali. Doa apa yang kita naikkan selama ini, hai umat Tuhan? Doa apa? Doa minta belas kasihan Tuhan? Ataukah kembali mengembalikan kesetiaan berdoa, bersekutu dengan Tuhan? Sekali lagi pertanyaan saya, kalau hari-hari ini seluruh dunia meminta Tuhan supaya ada ruang lagi untuk bersekutu di gereja, pertanyaannya, apakah akan ada hati kita yang berluap-luap, berkobar-kobar, lapar dan haus bertemu dengan Yesus dalam persekutuan doa selepas ini? Dan doa apa yang kita naikkan kepada Tuhan? Apakah hanya untuk keperluan diri kita? Atau kemewahan gereja kita? Ataukah jiwa-jiwa kepada segala bangsa? Tidak heran kalau hari-hari ini Tuhan menyatakan dirinya kepada orang-orang yang menantang, yang benci Yesus kalau hari-hari ini. Kenapa jemaat Tuhan? Karena ada orang-orang yang berdoa. Karena ada umat Tuhan yang begitu haus dan lapar. Bahkan rindu supaya semua suku bangsa mengenali Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan. Jadikanlah gereja sebagai misi. Karena di luar sana begitu ramai jiwa-jiwa yang memerlukan doa. Mari umat Tuhan. Selanjutnya, di dalam ayat yang ke-15 berkata, tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana
bagi anak Daud. Hati mereka sangat jengkel. Poin yang kedua yang saya tarik di bagian ini adalah berjalan bersama Yesus dalam kesetiaan menyembah Yesus. Ini kerinduan Yesus sebenarnya. Tapi kenyataannya di dalam ayat ini mari kita perhatikan, ketika imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud. Ketika imam-imam kepala ini dan ahli Taurat mendengar anak ini menaikkan pujian kepada Yesus, hati mereka begitu marah. Hati mereka begitu marah sekali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan heran kalau ada anak-anak bayi-bayi, anak-anak kecil berdoa, bahkan menaikkan pujian penyembahan kepada Kristus. Jangan heran, karena Yesus sudah beritahu, karena Yesus sudah memberikan pernyataannya. Kalau kita lihat dalam Mazmur pasal 8 ayat 2 hingga ke-3 berkata, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, yang mengatasi langit dinyanyikan, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan." Perhatikan, dasar kekuatan. Apa itu dasar kekuatan? Itulah kuasa penyembahan. Karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Anak-anak akan mempermalukan musuh-musuh. Siapakah musuh itu? Siapakah musuh Yesus? Itulah orang-orang yang dinamakan para ahli Taurat, imam-imam kepala. Mereka ini adalah orang-orang yang ahli-ahli pakar-pakar teologi. Mereka ini adalah orang-orang yang makan firman Tuhan setiap hari. Bahkan berkali-kali sudah menemukan, bahkan membaca Alkitab. Tapi kenyataannya, saat anak kecil menyembah, menaikkan pujian kepada Kristus, hati mereka marah. Kenapa? Mereka, bahkan hati mereka merasa disaingi. Mereka pakar hanya kritik. Tetapi mereka tidak pernah mengalami hati Yesus. Tapi anak kecil ini perhatikan baik-baik. Kenapa mereka berteriak, Hosana bagi anak Daud, Hosana bagi Yesus. Anak-anak ini lagi tahu latar belakang Yesus, dari keturunan Daud, penyembah kepada Kristus, penyembah kepada Allah. Itulah Daud. Tapi ahli Taurat yang mengupas kebenaran firman Tuhan, yang tahu tentang Alkitab, tapi menjadi pengkritik, haus pujian, bangga pujian, ingin mau ditinggikan, mau dibesar-besarkan, mau kedudukan, kalau boleh mau ada pujian dari setiap mulut orang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita berdoa supaya bangkitnya satu generasi anak-anak kecil pun? Jangan heran kalau anak-anakmu yang masih kecil ini akan dipakai Tuhan dalam doa. Doa mereka lebih hebat daripada doa sebagai seorang bapak dan seorang ibu. Anak kecil, apakah kita tidak bangga punya anak yang menaikkan doa, bahkan pujian kepada Kristus, penuh urapan, penuh kuasa. Karena firman Tuhan menjanjikan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, yang mengatasi langit dinyanyikan, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan. Itulah penyembahan kepada Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau anak-anak muda sudah kehilangan semangat menyembah kepada Kristus, jangan lihat hanya latar belakangmu, kau dilahirkan dalam sebagai agama Kristen, bahkan dilahir dalam keluarga Kristen. Tetapi Yesus mau supaya ada kekuatan dasar yang kuat dalam roh kita, yaitu menyembah kepada Kristus. Kenapa hari-hari ini begitu ramai anak-anak muda terhanyut
bahkan meninggal Yesus, bahkan sanggup jual iman kepada Yesus. Kenapa hari-hari ini begitu kita dengar tadinya menyembah Kristus di gereja, tadinya mereka pemuji Tuhan, tadinya mereka dipakai Tuhan memuji Tuhan, tapi akhirnya mereka tinggalkan Yesus karena tidak ada dasar yang kuat, tidak ada pengenalan akan Yesus. Sedangkan Yesus sudah menaruhkan rohnya di dalam kita. Mari jemaat Tuhan, doakan generasimu, bangkitkan generasimu memiliki dasar yang kuat, yaitu penyembahan kepada Kristus. Menjelang kedatangan Yesus akan tergenapi. Anak-anak muda bahkan teruna akan bangkit seperti bintang-bintang di langit, karena ada kemuliaan Kristus terjadi dalam hidup mereka. Menjadi pendoa, menjadi penyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Selanjutnya jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat ini berkata, lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian? Yesus menegur. Ini pakar-pakar teologi. Yesus begitu dengan keras menegur, bukan saja yang hanya berjual beli dengan harta, bahkan berjual beli atau harta dunia, tetapi orang-orang yang hidup dalam teologi, logikanya sendiri, cara pikirnya sendiri, tapi bukan cara kehidupan Kristus. Itu makanya Yesus begitu tegur dengan keras. Dia menegur para imam-imam kepala, bahkan ahli-ahli Taurat. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saya dan kita sebagai pemimpin gereja, bahkan orang-orang yang dikatakan sebagai hamba Tuhan pun, Yesus menegur kita. Jangan sampai kita bangga-bangga karena kita punya kepakaran dalam teologi. Kita pandai dalam hal mengupas tentang kebenaran firman, tetapi kita kehilangan dalam kuasa doa, kehilangan dalam kuasa penyembahan kepada Kristus, dan pengenalan akan Kristus dalam hidup kita. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan heran kalau hari-hari ini ada hamba Tuhan juga tidak lagi percaya bermujizat. Jangan heran kalau hari-hari ini sudah kehilangan namanya kuasa dalam doa. Yesus ingin supaya terjadi dalam kehidupan umatnya benar-benar berjalan bersama dengan Kristus. Bukan kita yang memegang tangan Yesus, tapi tangan Yesuslah memegang kita. Kita seringkali merasa bangga bahwa kita kuat, kita boleh bisa memegang Yesus dan bertahan pegang Yesus, tangan Yesus. Tapi yang membuat kita bertahan, makin lama kita berjalan bersama dengan Yesus, kita merasa ada kekuatan. Kenapa? Karena tangan Yesuslah yang tidak pernah melepaskan kita. Tangan Bapa di surga tidak akan pernah melepaskan kita. Bahkan Roh Kudus yang Dia meteraikan kehidupan kita tidak pernah meninggalkan kita. Mari umat Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita. Bagian firman Tuhan ini menegur saya dan menegur kita semua. Kiranya selepas ini ada kebangkitan doa, kuasa doa, ada kebangkitan penyembahan Kristus, berpusu-pusu mencari wajah Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan memberkati umat Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam pujian sebelum kita berdoa. Betapa hatiku Tuhan berterima kasih Yesus,
Kau mengasihiku Tuhan, Kau memilikiku. Betapa hatiku Tuhan berterima kasih. Yesus, katakan, Kau mengasihiku Tuhan, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku Tuhan berterima kasih. Yesus, Kau mengasihiku Tuhan, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidup kami menjadi alat di tangan-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, termulialah nama-Mu Yesus. Oh, terpujilah nama-Mu. Ajar kami berjalan bersama-Mu dalam kesetiaan untuk membangun
surga. Kau sudah memberkati umat-Mu. Engkau sudah berbicara kepada kami Tuhan kan kebenaran firman. Bangunkan roh kami, bangunkan iman kami dalam kesetiaan, dalam hal doa, bahkan menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Bahwa kami berjalan bersama-Mu ya Tuhan Yesus, saat demi saat, hari demi hari. Karena kami percaya kerinduan Yesus supaya kami benar-benar mengalami Engkau, sehingga kami menjadi berkat bagi banyak suku bangsa di bumi ini. Gereja-Mu, umat-Mu, Engkau letakkan supaya menyatakan kemuliaan Kristus, kebesaran Yesus, kasih Yesus kepada segala suku bangsa. Terima kasih Tuhan, diberkatilah umat dari anak-anak kecil sampai kepada orang dewasa. Kami benar-benar tetap berjalan bersama dengan Yesus. Apapun keadaan, apapun situasi, tuntun kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Baiklah, terima kasih di atas khotbah yang telah disampaikan oleh Pastor Jumi sebentar tadi. Saya yakin dan percaya yang kita bukan hanya mendengar, namun kita tetap mengaplikasikan khotbah yang telah disampaikan sebentar tadi ke dalam kehidupan seharian kita. Baiklah, untuk meneruskan ibadah, saya akan menjemput Lionel Jumi untuk membawa kita dalam doa pemberian kasih. Dipersilakan. Baik, sebelum kita memberi yang terbaik, kita berdoa dulu dan saya pimpin kita dalam doa. Haleluya, terima kasih atas firman yang telah kami dengar sebentar tadi. Terima kasih untuk makanan rohani yang sangat memuatkan kami. Tuhan, pada saat ini kami ingin memberikan yang terbaik. Kami berdoa buat mereka yang sedang memerlukan, yang kekurangan bekalan hidup. Kami berdoa agar Engkau memberkati hidup mereka. Tuhan, biarlah melalui pemberian kami pada hari ini juga dapat memberkati gereja-Mu. Haleluya Tuhan, terima kasih untuk segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, kita telah pun sampai ke penghujung ibadah kita pada hari ini. Dan saya yakin dan percaya yang kita diberkati lewat ibadah online kita pada hari ini. Seperti biasa bagi jemaat yang baru mengikuti ibadah online pada hari ini, kita akan berjumpa lagi pada hari Ahad pada jam 10 pagi di YouTube channel ini, Injil Borneo. Dan seterusnya untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, saya akan pimpin kita dalam doa penutupan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, kami berdoa pada hari ini dan kami mengucapkan syukur Tuhan di atas kasih setiamu Tuhan ke atas kami, di mana kami dapat sekali lagi berkumpul dalam ibadah online kami pada hari ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya Tuhan. Tuhan, kami berdoa pada hari ini khususnya untuk setiap jemaat yang dapat mengikuti maupun tidak yang dapat mengikuti ibadah online ini Tuhan, di atas kesibukan masing-masing Tuhan. Kami serahkan mereka Tuhan dimanapun mereka berada pada ketika ini. Kami serahkan setiap jemaat gereja maupun yang bekerja maupun yang masih study ya Tuhan, agar kami semua dapat mengendalikan setiap tugas yang kami lakukan ya Tuhan. Tuhan, Engkau menuntun kami pada setiap waktu ya Tuhan, dan Engkau tuntunlah gereja kami Tuhan sepertinya Engkau memakai pemimpin kami Tuhan untuk mengendali gereja ini Tuhan, yaitu Pastor Jumi ya Tuhan, dan organisasi gereja ini Tuhan. Dan seterusnya juga Tuhan, kami mendoakan untuk bendahari gereja agar Engkau tetap memberkati dia dalam tugasnya mengendalikan hal keuangan gereja ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa pada ketika ini untuk case COVID di negara ini Tuhan, agar Engkau tetap memberkati Tuhan setiap frontliners dan setiap kegiatan kerjaan maupun swasta yang bekerja keras untuk menangani masalah ini pada ketika ini. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu, bagi mereka yang bekerja keras dan agar usaha mereka tidak sia-sia Tuhan. Tuhan, ini saya doa kami pada
hari ini Tuhan, agar Engkau tetap memberkati kami dan keluarga kami dimanapun mereka berada ya Tuhan pada ketika ini. Dan dalam nama-Mu kami telah mengucapkan berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, mari kita sama-sama katakan CB. Tuhan memberkati dan selamat berujung minggu. Jumpa lagi.